Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Oke Mas, aku nanya ya Mas yo. Boleh. Takon meneh rapopo to Mas, jaluk solusi. Mbahku sing sakit itu kan sudah meninggal ya 3 hari yang lalu. Siap. Terus apa itu jenenge? Yang ngeceng kan cucunya. Tapi si Mbok disuruh aku lanjut terus kan nggak ada masalah ya Mas yo. Enggak. Oke. Soalnya takut Mas, kalau udah jelas enggak kan enggak apa-apa. Nanti paspor itu kan bulan 2, tapi udah booking sudah full, jadi bulan 3 tanggal 7. Oke, bulan Agustus gitu loh Mas. Oh, kogenya bulan Agustus, terus sampean bulan 3 ya boleh. Iya, boleh ya Mas ya. Oke. Pokoknya wis nggak ada masalah. Aku belum laporan ke agen, katanya nggak usah laporan dulu karena kan bukan namanya nenek gitu loh Mas. Ya, yang tanda tangan bukan nenek, jadi nggak masalah. Oh, nanti cuman tukar itu ya, bersih-bersih doang. Ya, Cuma tukar paling gimana? beda rumahnya, tinggal rumahnya sampean waktu sama Mbah bagaimana? Enggak, sama. Oh, sama yang Alamat yang sama. Oke. Makasih ya Mas infonya. Terima kasih banyak. Oke. Oke, siap. Salam sama Mbak Yuli. Salam. Siap. Oke. Sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, ya, memastikan, make sure sebelum terjadi apa-apa, sebelum terjadi bagaimananya, ya sekali lagi ya kembali ke arah dan awal dari sejak awal. Ya. Walaupun teman-teman itu merasa punya agent ya, merasa punya majikan, merasa apa, dan kadang mereka masih ingin memastikan dan masih ingin memberikan pandangan dan gambaran ya. Menanyakan kepastiannya nasib hidup saya itu bagaimana, ya kan? Nah, kok kebetulan ya saya bukan orang yang sebenarnya jumawa ya kan, bukan orang yang sebenarnya harus tahu segalanya atas persoalannya kalian ya. Mungkin karena mbaknya juga sering nonton konten, kemudian aku tak ingin memastikan sekali lagi lah nanya. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang mungkin menganggap dengan sering melihat konten terus akhirnya mengajak diskusi saya untuk berbicara, mengajak diskusi saya untuk gimana keputusan hidupnya yang lebih baik. Nah, jadi kembali lagi kita tidak pernah bisa memaksa seseorang akan berbicara dan mengajak diskusi dengan siapapun. Kita tidak pernah bisa memaksa dan kita tidak pernah menganggap bahwa ngono ae kok leren ditakokno. Kita, kalau saya ya, kalau kalian silahkan, pandangan kalian silahkan. Kalau saya enggak, karena setiap individu itu pasti mempunyai pemikiran tersendiri terhadap dirinya sendiri. Kalau dia merasa nyaman berbicara dengan orang A, ya itu akan mereka lakukan. Nyaman berbicara dengan orang B, ya itu akan mereka lakukan. Nggak ada masalah. Jadi tidak harus juga kowe duwe masalah, merono, kowe duwe persoalan, merono. Nggak semuanya gampang. Mereka ada yang juga punya permasalahan, mereka akan pecahkan itu sendiri. Ada yang punya persoalan, mereka hanya duduk diam merenung, kemudian berpikir, terus dia memutuskan sendiri tanpa harus menelpon. Saya sangat menghargai dan menghormati setiap privasi teman-teman. Makanya kenapa saya selalu menyampaikan dan mengatakan bahwa tolong untuk tidak disebutkan nama, ya kan? Untuk tidak disampaikan namanya siapa, seperti apa, kalau memang kebutuhannya ngajak diskusi tentang masalah. Karena setiap masalah, setiap orang punya cara menilai, punya cara penyelesaian yang berbeda-beda, dan saya menyadari itu.
Kalau kebetulan atas apa yang saya berikan, atas apa yang saya sampaikan, atas apa yang kita diskusikan itu menurut teman-teman semuanya kok ternyata bisa dinalar dan logika lebih baik, dicerna lebih bagus, ya nggak ada masalah gitu loh. Karena sekali lagi di dalam hidup, prinsip hidup saya adalah meskipun kita itu tidak mempunyai banyak uang, banyak harta, bukan berarti kita itu tidak bisa membantu orang lain. Nah itu konsepnya. Membantu orang lain itu tidak semerta-merta memang harus menggunakan uang. Bahkan di dalam benak saya, di dalam cara berpikir saya ya, ini mungkin bukan terinspirasi ya, sudah jelas tersurat bahwa ketika kita menjadi manusia yang bisa memudahkan urusannya orang, maka urusan kita juga akan dipermudah. Nah ini saya letak ayatnya ini saya nggak tahu, letak ayatnya ini saya tidak memahami, tapi saya mencoba mengaplikasikan, mempraktekkan yang sudah tersurat. Bukankah itu yang sebenarnya jadi harapan hidup kita, mengamalkan atau menjalankan sesuatu yang sudah tersurat. Kalau tersirat ini kan dipikir, kalau tersurat itu sudah jelas ada. Jadi seperti itu teman-teman. Minum obat dulu teman-teman biar sehat. Tadi diingatkan minum obat. Ya namanya juga punya penyakit, untuk menjaga agar nggak lebih parah sakitnya ya minum obat. Jadi kembali lagi kita berbicara tentang setiap orang punya hak untuk berbicara dengan siapa yang mereka pilih, mengajak diskusi, mengajak ngobrol. Terkadang masalah itu sebaiknya memang kita berdiskusi dan ngobrolnya sebelum masalah itu kena ke kita. Sebelum masalah datang itu kan sebenarnya kita sudah bisa mampu memprediksi, sebenarnya menggambarkan dengan apa ya, dalam benak kita itu ada namanya critical thinking. Nanti saya juga akan menjelaskan tentang knowledge gap ya. Jadi gaps itu pembatas, knowledge itu pengetahuan yang menjadi pembatas antara kita, saya dan orang-orang lain. Karena kemajuan seseorang itu bukan karena merekanya tidak menginginkan, tapi kadang ada knowledge gap. Knowledge gap itu jadi pengetahuan yang saya ketahui dengan pengetahuan yang kalian ketahui. Ini kan ada gap, ada batasannya. Ada keperbedaan, misalnya saya tahu terus Anda tidak tahu, saya paham Anda tidak paham, atau sebaliknya Anda paham sayanya yang nggak paham. Nah harusnya kan dalam kehidupan itu bisa transfer knowledge, jadi pengetahuan. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang seperti yang di dunia ini tidak ada sesuatu yang kepintarannya itu abadi. Semuanya akan pada selesai di masanya. Nah, bagaimana kita di masa kita itu bisa menyelesaikan masa kita itu dengan meninggalkan hal-hal yang baik, meninggalkan hal-hal yang penting, meninggalkan hal-hal yang punya nilai dan bermanfaat. Tetap semangat. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.